legenda Putra Langit, Ki Manggalar dari Sungai Bening. Kegelapan telah menyelimuti istana Zouta. Roh jahat Waragasi berdiam tenang dalam raga Raja Zof yang adalah seorang raja dari rakyat yang sebenarnya telah lama tertindas. Semoga tuanku raja panjang usia dan sejahtera. Hamba, Kamarastra datang menghadap tuanku. Raja Zof, Ayu Pualam Wungu dan Datuk Saji duduk di kursi kebesaran masing-masing. Berapa lama kiranya aku tak melihatmu? Kau tampak begitu dewasa. Wow, tampan sekali pemuda ini. Rupawan, rasanya sulit ku cari tandingannya. Hamba patut dihukum. Hamba tak berkesempatan mengabdi pada tuanku. Aku cuma ingin kau menghadap kau. Aku tidak pernah menyalahkanmu. Tapi Kamarastra, apa yang dilakukan oleh ayahmu itu? Kematian pun sulit menebus kesalahannya. Tahukah kau, Paduka, ku mohon Paduka mengkaji ulang hal ini. Hamba yakin bahwa seluruh keluarga hamba tak pernah niat membangkang. Cahaya barat bersekongkol dengan parang nyawa. Camkan itu, kenyataan berbicara bahwa mereka bersekongkol untuk melawan aku. Semua itu fitnah Paduka. Kurasa ia tak tahu apa-apa, sebab ia tinggal di sini Baginda. Anak harus menanggung perbuatan ayahnya. Dengan jurus lapuk arwah, Zof merangsek putra satu benteng barat. Tubuh Kamarastra melayang tidak berdaya. Hati-hati Baginda, ia mungkin memegang energi ufuk barat. Masa bocah sekecil ini tak bisa kuatasi. Meditasinya mesti terbatas, mustinya tak ada masalah. Waduh, Baginda merapal lapuk arwah. Kali ini aku berpeluang menyaksikan keunggulannya. Tuduhan terhadap cahaya barat belum lagi terbukti, dia sudah menghukum anaknya. Ah, tidak adil. Semoga Baginda tak mengulangi kesalahannya. Hahaha. Tawanya meledak-ledak, ia tampak begitu puas. Meditasi energi ufuk barat yang seumur jagung milik Kamarastra itu habis dalam sekejap. Bocah itu seperti anak ayam bertemu seekor elang. Keberhasilan yang teramat mudah diperoleh itu menenggelamkannya dalam kegirangan. Adapun putra satu cahaya barat ini jatuh pingsan. Ketangguhan akan bertambah dan terus bertambah. Siapapun akan takluk di bawahku. Bila wajah ini mulai berubah, bisa dipastikan kejahatan dalam hatinya mulai bekerja lagi. Pengaruh roh Waragasi semakin menguasainya. Sebenarnya aku cemas. Denawa Waragasi mencari tempat yang memang sejak awal sudah bersikap selamat datang pada kejahatan. Keangkeran ini bahkan membuat ciut nyalinya Jenggala CS. Ketika tersadar, Kamarastra menyadari dirinya sudah terbelenggu. Ah, sudah berapa lama aku pingsan? Kenapa tubuhku tanpa tenaga? Lemas, kungfuku lenyap, adalah nyawa yang kutagih pada Zof. Krit, akhirnya kau siuman juga. Kami pikir kau sudah mati. 3 hari 3 malam kau pingsan. Kamarastra yang masa kecilnya hidup dalam keningratan benteng barat merasa terpukul dengan kata-kata kasar ini. Hei, beraninya menatapku seperti itu. Jangan mentang-mentang anak pangeran. Dalam penjara, kau tak lebih bagus dari seekor kucing, tahu? Ia tahu, melawan bicara mereka akan menambah penderitaannya. Maka ia membisu. Sudahlah, ini saja sudah menyiksa kemanjaannya tempo dulu. Dia terlalu takut, jadi, tak usah digebuk pun sudah ketakutan kan? Kau memang lebih baik diam. Daripada ku cambuk 50 kali. Tapi entah kalau keluargamu pandai-pandai mengambil hati kami. Kau akan diperlakukan sebaik mungkin dengan makanan selezat mungkin. Tapi sekarang kau harus bekerja kasar dulu. Bangunlah ikut kami membersihkan sel. Jelas ia tak punya pilihan lain, putra pangeran itu. Bersihkan kotoran di tempat ini, dan mandikan dia. Waduh, sulit bernapas rasanya. Tampak satu sosok tubuh tua renta terbaring begitu tak terawat. Apa itu Jabrik Wanara yang takluk oleh Zof? Ayo cepat, sampai bersih, atau 10 kali cambuk. Tak tahan aku. Ayo keluar saja, hehehe. Bangsawan kecil itu mana pernah mimpi kerja begitu. Kuharap aku bisa memperoleh imbalan dari pangeran kalau tak mencambuknya. Yah, kita bakal jadi jutawan. Tentu saja Kamarastra tak tahu harus berbuat apa. Bukankah ia putra mahkota yang tak pernah dilayani? Ah, sungguh malang nasib beliau. Jabrik Wanara, ia tampak seperti tak bernyawa. Hanya saja dadanya masih naik turun. Bukankah kekuatannya sudah di atas segala orang? Mengapa ia ingin menjadi raja juga? Bukankah kini ia lebih menderita jadinya? Menurut Zof, ayahku membangkang.
Jelas itu fitnah. Tiba-tiba sepasang mata ini terbuka nyalang. Puri langit biru. Hah, bintang yang melambangkan Raja Wali. Kemarin masih redup, kini sinarnya terang sekali. Apakah perlakuan curang Baginda menimbulkan amarah alam? Semenjak peristiwa dengan Jabrik Wanara, Baginda berubah. Ia sama sekali tak menaruh perhatian pada pertimbanganku. Terwujudkah nanti kehancuran dinasti ini? Sujud Datuk, Kumbang Gemawa datang menghadap. Apa yang bisa ku perbuat untukmu malam-malam begini Datuk? Mari ikut aku. Kumbang Gemawa tak tahu maksud Datuk Saji, tapi ia bersikap patuh. Hah, alis singit, wajahnya kebiru-biruan oleh sirnanya semua tenaganya. Apakah kau sungguh mencintainya sepenuh hati Kumbang? Yah, begitulah Datuk, ia lumpuh, urat nadinya tak karuan hanya karena kungfunya sangat tangguh. Maka ia bisa bertahan. Dan hanya Pangkon Bewana yang bisa memulihkan cederanya. Bersediakah kau membawanya ke Pangkon Bewana? Aku bersedia. Bagaimana pertanggungjawabku terhadap Jenggala? Satu untuk Jenggala, satunya untuk Pangkon Bewana. Terima kasih atas kebaikan Datuk. Jangan terlalu cepat gembira, perjalananmu kali ini bahaya. Kematian, aku terlalu jenuh menanggungkan semua ini. Senang sekali bisa meninggalkan dunia ini bersamanya. Tapi, semoga ia berhasil disembuhkan. Sungguh beruntung alis singit, ia beroleh cinta murni dari gadis yang baik ini. Sungguh bahagia aku bila mereka bisa jadi pasangan abadi. Bintang itu bersinar makin cemerlang. Artinya, keadaan Raja Wali semakin cemerlang. Kelihatannya akan makin cemerlang saja. Memang, saat itu Raja Wali dan Harimau Uban tengah menempuh perjalanan melintasi belantara. Di tempat lain, pasukan Benteng Barat bisa bergabung dengan Pangeran Cahaya Barat kembali. Istana Naga Hijau. Pangeran CS lalu turun ke istana ini untuk meditasi. Semuanya mengalami cedera parah. Namun oleh ketangguhannya, Raja Walilah yang mengalami pulih secara cepat. Ada surat dari Sri Gunting untuk Raja Wali. Ayah, batas peringatan tinggal 20 hari lagi. Biarlah aku berangkat sendiri. Sudah kusiapkan 2 ekor kuda pilihan nak. Terima kasih Paman. Raja Wali menyempatkan diri datang ke makam Pipit Merah. Sedangkan Nuri Bersulam, jenazahnya diberangkatkan kembali ke negerinya untuk diberikan penghargaan yang selayaknya. Kau yang bijaksana, biarlah segalanya terjadi sesuai dengan kehendakmu saja. Kepergian Raja Wali memang dengan tujuan yang masih diliputi tanda tanya besar. Setelah 3 hari 3 malam, mereka beristirahat. Dalam tidurnya kembali Raja Wali memimpikannya Sua Bidadari Kembang Asoka dengan petunjuk 12 kata bermaknanya. Bidadari, aku minta petunjuk yang lebih bisa dimengerti. Pemalas, berpikirlah, dasar tolol, untuk apa kau kubiarkan hidup di muka bumi ini? Tiba-tiba saja bidadari itu berubah wujud mengerikan. Oh, mimpi yang menakutkan sekali. Sudah fajar, luar biasa keindahan yang ditawarkan oleh alam untuk dipandangi. Alangkah jarangnya kami bersyukur untuk semua ini. Indahnya, H dan G untuk Blaus Segara level 7. H untuk Fajar Kencana level 8. Panorama alam yang luar biasa indah itu membangkitkan alam pikiran Raja Wali untuk menguakkan misteri 12 kata pemberian Kembang Asoka. 12 kata bermakna itu, misteri yang segera terkuakkan oleh kekuatan alam. Sandi nama seseorang, atau lambang sebuah benda. Aku tahu, Uban, aku berhasil memecahkan misteri 12 kata itu. Apa? Ikan goreng? Enak ya? Mau, bangun, kita berangkat. Ngantuk kok disuruh berangkat. Ayo, berani tidur terus. Pilih sekarang, mau bangun atau tidur. Maaf guru, aku memang penidur ulung. Ku maafkan, sekarang siapkan dirimu. Kita berangkat. Tak terasakan mereka melalui hari dalam kesendirian. Langit mendung diselimuti awan tebal. Akan turun hujan. Gluduk, guru, jalan akan basah dan berbahaya kalau kita meneruskan perjalanan. Baik, kita cari tempat untuk berteduh dulu. Sungguh beruntung kita. Di tengah hutan begini, ada juga pondok semegah ini. Benarlah perkiraan Raja Wali. Hujan turun begitu lebat. Halilintar seperti bermaksud membelah langit. Bapau panas, sungguh lezat untuk hawa dingin seperti ini. Cepat tidur anak kecil, nanti kalau mendengar suara-suara aneh tak usah dihiraukan. Ada yang tak beres, Bi? Boleh kami tahu yang sebenarnya?
Kalau suara itu muncul, makhluk aneh itu pun datang. Hahaha, masa ada makhluk berani mendatangi aku? Adik kecil, jangan mentertawakan bahaya besar. Dia datang dan pergi seperti angin yang berhembus cepat. Sudah berlangsung beberapa tahun ini. Banyak ternak kami dimangsanya. Sebagai ungkapan terima kasih kami akan menangkapnya Patua. Ah, anakku, sudahlah, tak mengapa kok, sudah kami relakan ternak itu. Sudahlah, mungkin cuma sebangsa binatang buas saja yang gerakannya teramat cepat. Yah, orang di sini terlalu sederhana. Larut datang menggamit. Meditasi yang kujaga keberlangsungannya ini sungguh cepat memulihkanku. Kurasa aku sudah cukup sehat kini. Ada suara aneh di luar. Jangan-jangan dia datang malam ini. Suara itu berasal dari kandang babi. Bagaimana Raja Wali tidak heran sekali dengan apa yang disaksikannya. Adegan demi adegan itu menegangkan Raja Wali. Dari mana kau dapat izin memaksa ternak itu? Makhluk itu menoleh dan Raja Wali melihat sepasang mata bulat buas dengan tubuh kehijauan. Acaranya diusik, makhluk ini menyeringai. Hiaaah, hei, menantangku, sekecil ini berani amat. Kau ini siapa? Dari mana asalmu? Jawablah, hayo, bertekuk lutut sajalah. Tiba-tiba kedua lengannya tersengat aliran listrik yang kuat dari dua tangan makhluk itu. Tubuhnya kejang dan ngilu. Ia memanfaatkan jatuhnya Raja Wali untuk lari. Astaga, benar-benar makhluk misterius. Punya aliran listrik di tubuhnya. Harus kutangkap dia. Begitu lincahnya makhluk itu menyisiri tebing yang terjal itu. Dan itu bukan hal mudah untuk Raja Wali sekalipun. Luar biasa, setelah beberapa mil, ia hilang sama sekali. Rasanya ia hilang di sini. Bersembunyinkah? Pencariannya belum juga membuahkan hasil. Jeritan memilukan. Makhluk itu, gua itu, pemuda ini terus menyusup ke dalamnya. Gelap gulita, aku harus waspada, ada sinar, apa itu? Harus kunyalakan obor supaya bisa melihat jelas. Oh, dia terperangkap dalam jaring laba-laba raksasa. Rupanya aliran listrik makhluk itu tak ada gunanya. Malah ia yang diserang binatang-binatang kecil itu. Ketika Raja Wali sedang mempertimbangkan perlu tidaknya menolong, mendadak di depannya muncul makhluk mengerikan itu. Bila sinarnya menyala makin terang, pertanda racunnya bekerja. Kesadarannya datang lebih lambat dari cakar raksasa itu. Dia mencengkeram erat tanganku. Akhirnya Raja Wali menghentakkan laba-laba yang menyakitinya itu dengan energi ufuk barat. Getar ayun 1000 depa, racun ini harus dihambat dulu sebelum meluas ke dadaku. Ketika Raja Wali melongok, makhluk itu sudah mengendur jeritannya. Sepertinya ia merasakan kegeraman yang sama dengan makhluk itu. Tenanglah, biar aku yang hancurkan laba-laba memuakan ini. Api membakar jaring raksasa sekaligus melepaskan makhluk kecil aneh itu. Si kecil itu pun bergulingan memadamkan api di tubuhnya. Bergulingan itu tampak jadi kejang. Jelas racun telah bekerja di tubuhnya. Aku tak tahan melihat sorot matanya yang mengiba. Baiklah, ku bantu kau, semoga tak salah langkah aku ini. Dengan tenaga dalamku, ku lindungi jantungnya. Setelah itu, ku keluarkan racunnya. Sekujur tubuhnya merasakan kehangatan tenaga dalam Raja Wali. Setelah racun dipaksa keluar, ia jatuh tertidur kelelahan. Oleh tenaga yang berkurang, ia sendiri cuma bisa mengeluarkan sedikit racun di lengannya. Mengeluarkan racun yang sudah berabad-abad bersarang di tubuhnya itu tentu bukan hal yang mudah. Samar-samar tampak suatu kilauan di perut laba-laba itu. Cahaya, apa itu? Sebuah kristal bernuansa pelangi muncul dari rongga yang terkoyak itu. Menurut guru, bila ada benda aneh di perut binatang aneh, maka itu adalah benda sakti. Jelas aku tak mau sia-siakan kemujuran ini. Kau telah menyakitiku, hitung-hitung kristal ini ganti ruginya. Hah, kau pun bernasib mujur bocah. Racunmu terbuang, walah aneh sekali. Patua, bibi, ini dia makhluk yang mengusik ketentraman di sini. Uban, suapi dia dengan penawar racun. Haa, aku, guru, diobati, dia kan biang malapetaka. Uban, dia kan cuma memangsa ternak, bukan memangsa manusia, ingat itu, dan aku merasa ada suatu ikatan aneh antara aku dan dia. Sulit aku menjelaskannya, Uban tak berdaya untuk menolak perintah Raja Wali. Sambil hati-hati, ramuan ditambah tenaga dalamku. Seharusnya ia sudah bangun,
Keheranan Raja Wali tak berlangsung lama. "Camkan, lain waktu jangan mengganggu lagi." Sorot matanya melukiskan hati yang berterima kasih. Ketika tubuhnya bergeming, itulah saat ia hilang. Kalau dia sampai ingin membalas dendam, datang kemari, bagaimana nak? "Oh, nasib, tenang bibi," dari sorot matanya ku baca kebaikannya. "Ia tidak jahat, ia cuma lapar." "Ah, guru kan belum lama terlibat persoalan dunia. Mana bisa pencuri begitu baik hatinya? Lebih baik kau diam, pergilah tidur sana. Hati-hati kalau tak percaya ucapan murid. Aku lebih waspada." Benarkah tindakanku tadi melepaskan makhluk itu? Salahkah?" Raja Wali terus berkonsentrasi mengeluarkan racun itu dari dalam lengannya. "Ah, hati anak muda ini baik sekali. Tapi ia akan mendatangkan petaka pada kita yang tinggal di sini." Tiba-tiba teriakan terdengar di belakang mereka setelah mereka berjalan agak jauh. "Guru, dia datang kembali untuk balas dendam." Mendekati Raja Wali, makhluk itu berlutut. "Sebaiknya Uban tak terlalu cepat menjatuhkan kecurigaan kan? Nah, kawan kecil, mengapa kau menumpuk pikiran jelek di hatimu? Lebih baik ada yang dimakan daripada lapar ya." Makhluk itu terus menatap Raja Wali tanpa niat untuk beranjak. "Nanti saja kita ngobrol, aku ada tugas penting." Kecewaan membersit di wajahnya. Tanpa kata-kata, ia terus mengekor di belakang mereka. "Sudahlah, jangan ikuti kami." Bukannya patuh, malah semakin dekat ia berada di antara mereka. Ratusan mil terlewati sudah. Kelelahan seperti enggan menyapanya. "Hahaha, boleh juga, keras kepala, sakti, dan setia. Baik, ku izinkan kau bergabung. Ikutlah dengan Uban. Dan lihatlah, tawanya yang lepas. Astaga, bagaimana guru ini? Orang-orang pasti ketakutan pada kami gara-gara melihat dia nantinya." "Wah, gawat ini." Dipeluknya erat-erat Uban yang merinding terus ini. "Guru, aku lelah, lapar. Istirahat dulu ya, ku beri waktu setengah jam. Aku punya bakpao, makanlah." Yang ini tak kalah lahapnya dengan Uban. "Aku kok kurang nyaman bila berdekatan dengan dia. Sebelum timbul kesulitan, kita usir saja dia, guru." "Oh, dia mengerti bahasa kami. Baik, ikutilah aku. Hitung-hitung aku tambah teman satu." Kecerahan meledak lagi. "Aku tetap akan menjauh sebisanya. Aku mau ambil air dulu ya guru." "Camkan, jangan galak, harus selalu sopan dan ramah." Sopan. Apa itu? Ingat ya, ramah dan sopan. Tak bodoh. Sebetulnya, bisa ku ajari dia. Airnya bening banget. Pasti sejuk dan nikmat. Kalau aku memancing, dapat ikan, aku tak perlu makan bakpao terus." Ada pemancing lain yang jauh lebih tua, dan jauh lebih terkenal. Dia adalah Ki Manggalar. Hentakan pada kailku amat keras. "Pasti ikan besar." "Wah, besar sekali ikannya." "Kau, ikan besar, beruntung kau boleh masuk ke dalam perutku." Perut Ki Manggalar. "Loh, kailnya lurus, kok bisa mengait ikan? Apa ini yang namanya ikan cari gara-gara? Besar dan gemuk. Wah, makan kenyang aku kali ini. Sekarang mesti cari ranting kayu untuk membakarnya." Ikan bakar, nyam. Uban pernah nakal dan tetap terus nakal. Kalau si empunya tak ada, tak perlu permisi dong. Biar ku berikan pada guru. Dia pasti memujiku. Yang berbaring di atas pohon tadi, melesat turun mencekal tangan Uban. "Guru, tolong!" teriak-teriak tak tahu malu. Dasar pencuri, seperti seekor Garuda yang menyambar manusia. Raja Wali di lereng bukit itu menghampiri teriak ketakutan itu. Pemuda berkulit legam itu biasa-biasa saja melihat pemuda lain datang membela si pencuri. Tapi kekuatannya memang tak sebanding dengan Raja Wali. Lengannya, seperti terbuat dari baja saja. Tendangan itu membuatnya jera. "Apa yang terjadi Uban? Aku cuma memeriksa isi keranjangnya." Dia marah. Masa cuma begitu saja dia menghukum kamu begitu keras? Pencuri, pembohong pula, sikapmu congkak dan menyebalkan. Matamu merah, kulitmu legam. Kau manusia kan? Kau menghinaku." Marah, ia bangkit dan menyerbu Raja Wali. Putaran udara poros benua. Duk, Raja Wali menyambut si lengan baja. Setelah 10 tonjokan itu, bocah asing belum membuat Raja Wali lelah sedikitpun.
Emosinya meledak-ledak. Ia pemarah. Ini merugikan kungfunya sendiri. Benar saja, tapak Raja Wali dengan mudah mampir di dadanya. Tapi lengan baja itu cepat bereaksi. Dis, alam semesta tanpa daya. Secara wajar, seharusnya bocah legam itu terpuruk, namun tegak saja ia tak bergeming. Hebat kan? Pukulan di kepalanya membuat putra cahaya barat ini terhuyung-huyung. Tak perlu dikasihani guru. Kalau energi gaibku masih, pasti kutolong guru. Kini pemuda legam ini merasa makin mantap. Baik, kuladeni dia dengan sungguh-sungguh. Bara merah gerah. Hehehe, lihat saja kalau guru sudah bersungguh-sungguh. Rupanya bukan cuma lengannya yang seperti baja, semangatnya pun membaja. Duk, duk, duk. Terjadi ledakan energi oleh bentrokan fisik yang sudah terkonsentrasi tenaga dalamnya itu. Terbentuklah kemudian sebuah lubang sebesar tubuh bocah itu. Kalaupun tak tewas, dia pasti lumpuh total. Waduh, aku keterlaluan. Kenapa tadi aku terlalu keras padanya? Tak disangka sama sekali, bocah legam itu bangkit bersama bebatuan yang berhamburan. Raja Wali girang tapaknya tak meleset, tapi segera kecele, sebab dua lengan baja itu pun tiba di raganya. Duk, duk, duk. Siapa dia ya? Penasaran aku jadinya. Dia tak bisa dianggap enteng ternyata. Waduh, bekas lukaku itu tersengat. Racun yang tersisa ini bisa membuatku repot. Bagaimana Raja Wali tak tercengang melihat kegagahan seperti itu? Astaga, berotot baja bertulang besi. Ia senang melihat lawannya terheran-heran bermeditasi. Terdengarlah dari tubuhnya suara gesekan logam. Pemuda yang sepertinya sangat acuh tak acuh ini yakin kemenangan ada di tangannya. Lalu untuk apa aku bersusah payah kalau anak semuda dia tak bisa kutaklukkan? Darah muda, belum selidik, belum periksa, langsung seruduk. Anak muda bersisik kemasan itu sedang meditasi untuk merapal. Mungkinkah dia itu Raja Wali, putra Pangeran Cahaya Barat? Penjara langit, masih ingat sorot mata yang tiba-tiba ini? Si Zof mengira tenaga dalamku sudah terserap habis. Bagus, 20% masih ku pegang. Dan kini, selama meditasiku di sel ini, bisa ku tingkatkan tenagaku menjadi 40%. Kurasa, dialah putra cahaya barat itu. Belia, kekar, calon yang hebat untukku. Rasakan pembalasanku nanti Zof. Aku sudah mendapatkan calon bagus. Aduh, melelahkan sekali pekerjaan ini. Aku harus tabah sekarang. Kemungkinannya Zof menaruh rasa iri pada kegemilangan benteng barat. Kenapa hawa mendadak jadi dingin sekali? Loh, mana itu si Jabrik Wanara? Waduh, kepalaku rasanya sakit, badanku kaku. Perlahan tanpa disadarinya, hawa beku itu merasuk lewat kepalanya terus meresap hingga ke seluruh tubuhnya. Kamarastra tak berdaya menghempaskan Jabrik Wanara. Antara sadar dan tidak, ia tahu apa yang dibuat oleh Jabrik. Jurus-jurus permainan yang berbahayalah yang dimiliki oleh Jabrik Wanara. Ia dengan kekuatan gelapnya sanggup mempermainkan rohnya. Jabrik tak tahu bahwa 90% kekuatan Kamarastra telah diambil alih oleh Zof. Kalau kita tidak menggarap yang satu ini, berarti mengkhianati tugas. Yang bakal untung bukan kita, tapi pimpinan kita di sini. Tak apa, kebagian rajeki sedikit pun juga lumayan. Sudah setengah jam lebih. Ayo, kita tengok tawanan kita itu. Hei, sudah hampir 1 jam. Belum selesai juga kerjamu. Malah rambutmu awut-awutan. Apa jadinya Kamarastra ini? Bukankah energinya habis? Cuma mengapa seluruh wujudnya berubah? Selanjutnya di Legenda Putra Langit 35. Kamarastra Putra Mahkota. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa subscribe-nya.